Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Nurafifa Safena dari kelas HKD jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan NIM 12020124245. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini untuk melengkapi tugas UTS, yaitu Bapak Ade Ariandi Saputra MPDI. Di sini saya akan membacakan tentang filsafat Pancasila. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila untuk memenuhi tugas UTS PPKN dari Bapak Ade. Saya akan membahas 6 materi. Yang pertama, pengertian dan cara berpikir filsafat. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai filsafat. Yang ketiga, fungsi utama dan tujuan filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara. Yang keempat, bukti Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Yang kelima, ciri-ciri Pancasila. Dan yang terakhir, tentang rasional atau alasan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat. Yang pertama, pengertian dan cara berpikir filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila, yang beranggapan atau gagasan sikap batin yang paling dasar dimiliki oleh orang atau masyarakat pandangan hidup. Secara sederhana, filsafat memiliki makna sebagai suatu pandangan hidup atau cara berkehidupan, maka semasa hidupnya, setiap manusia pasti berfilsafat. Contohnya, manusia dalam hidup pasti memilih suatu pandangan hidup yang dianggap paling benar, paling baik, dan membawa kesejahteraan dalam kehidupannya. Dan pilihan yang dibuatnya itu adalah sistem filsafat. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa filsafat yang digunakan untuk menuntun manusia menuju pewujudan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dalam hidup, yang mana jika dikaitkan dengan sebuah bangsa dan negara merupakan pandangan hidup dan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita kebahagiaan negara. Cara berpikir filsafat. Dapat diketahui, cara berpikir filsafat yaitu ada 11 macam. Yang pertama, kritis, yang selalu mempertanyakan segala problema-problema atau masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua, radikal, yaitu yang hanya sampai pada fakta-fakta sifat khususnya pada empiris belaka. Namun intinya yang terdalam yaitu hakikat pada suatu objek atau akar-akarnya. Yang ketiga, konseptual, yaitu tidak hanya sampai pada persepsi manusia, tapi juga kegiatan akal budi dan mental manusia yang berusaha menyusun konsep-konsep yang berasal dari regeneralisasi yang bersifat abstrak dan khusus. Yang keempat, ada koheren atau runtun, yaitu berpikir secara sistematis atau secara runtut. Yang kelima, ada rasional, yang pemikirannya dapat diterima oleh akal sehat manusia atau logis. Yang keenam, kompresif, yaitu menyeluruh, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan banyak pertimbangan. Yang ketujuh, ada universal, yaitu bersifat umum bagi seluruh umat manusia, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, contohnya kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Yang kedelapan, ada spekulatif, yaitu yang menduga-duga atau memprediksi dengan kekuatan akal manusia yang menemukan jawaban dari fakta yang dihadapi. Yang kesembilan, bebas, yaitu berpikir sampai batas yang luasnya tidak terikat kekangan sosial, politik, tradisi, agama, dan moral. Yang terakhir, ada implikatif, yaitu jawaban dari suatu permasalahan yang tidak pernah tuntas, dan juga ada reflektif, melihat atau berkaca pada kehidupan di bermasyarakat apabila sebaiknya dilakukan agar hidup menjadi lebih baik dan bermakna. Selanjutnya, sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud yaitu sistem yang suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Dengan bahasa yang lebih sederhana bisa dijelaskan bahwa 5 sila Pancasila saling berhubungan sekaligus saling membuat masing-masing sila menjadi lebih mulia maknanya. Jadi dengan demikian, maka Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat dalam pengertian bahwa bagian-bagian sila-sila yang saling bertalian erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.
Struktur tersebutlah yang mengandung nilai kebijaksanaan dan cinta pemikiran filsafat berasal dari berbagai tokoh yang menjadikan manusia sebagai subjek. Suatu ajaran filsafat yang bulat mengajarkan tentang berbagai segi kehidupan yang mendasar. Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas, filsafat hidup dan tata nilai etika, termasuk teori terjadinya pengetahuan dan logika. Selanjutnya, tentang aliran filsafat. Aliran filsafat terdapat ada 3 aliran. Yang pertama, aliran materialisme, yaitu mengajarkan bahwa hakikat realitas kemestaan, termasuk makhluk hidup dan manusia, ialah materi. Semua realitas tersebut ditentukan oleh materi. Contohnya, benda ekonomi, makanan, dan terikat pada hukum alam, yaitu hukum sebab akibat atau hukum kausalitas yang bersifat objektif. Aliran yang kedua ada aliran idealisme atau spiritualisme, yaitu yang mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kemestaan karena ada akal budi dan kesadaran rohani. Manusia yang tak sadar atau mati sama sekali tidak menyadari dirinya apalagi realitas semata. Jadi, hakikat diri dan kenyataan kemestaan ialah akal budi atau ide dan spirit. Aliran yang ketiga ada aliran realisme, yaitu yang mengajarkan bahwa kedua aliran di atas, materialisme dan idealisme, yang bertentangan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak realitas. Sesungguhnya realitas kemestaan, terutama kehidupan, bukanlah benda materi semata-mata. Oleh karena itu, realitas adalah paduan benda materi dan jasmaniah dengan yang non-materi spiritual, jiwa dan rohaniah, khususnya pada tampak dalam gejala daya pikir, cipta, dan budi. Jadi menurut aliran ini, realitas merupakan sintesis antara jasmaniah, rohaniah, materi, dan non-materi. Pembahasan kedua, yaitu pengertian Pancasila sebagai filsafat. Filsafat Pancasila ada penggunaannya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar ideologi, merambah hingga produk filsafat atau falsafah. Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis, yang berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap atau tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi. Secara ringkas, filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Tujuannya adalah mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila juga mengungkap konsep-konsep yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga manusia pada umumnya. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia ditetapkan menjadi ideologi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembahasan filsafat Pancasila dapat dilakukan secara deduktif dan induktif, yang mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis, dan menjadi keutuhan pandangan yang hanya komprehensif. Secara induktif yakni dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, namun tetap berkepribadian Indonesia, maka penerapannya harus sesuai dengan prinsip negara hukum Pancasila, yaitu suatu tatanan kehidupan masyarakat yang berperi ketuhanan, berperi kemanusiaan, berperi kebangsaan, berperi kerakyatan, dan berperi kesejahteraan rakyat melalui cara pandangan integralistik atau kekeluargaan yang khas, yakni mengutamakan rakyat banyak namun tetap menghargai harkat dan martabat setiap individu, dan bukan dalam cara pandang yang individualistik atau perorangan. Asas inilah yang dianut dalam negara hukum Pancasila. Yang selanjutnya tentang aspek-aspek Pancasila sebagai filsafat, yaitu ada yang pertama aspek ontologi,
yang menurut Runes adalah teori yang tentang adanya keberadaan atau eksistensi. Sementara Aristoteles sebagai filsafat pertama, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat dan sesuatu yang disamakan artinya dengan metafisika. Jadi, ontologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki maka yang ada, eksistensi dan keberadaan. Sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada. Termasuk ada alam manusia, metafisika, dan alam semesta atau kosmologi. Bidang ontologi yang meliputi penyelidikan tentang keberadaan manusia, benda, alam semesta. Artinya, ontologi adalah menjangkau adanya Tuhan dan alam gaib seperti rohani dan kehidupan sesudah kematian, atau alam di balik dunia atau alam di balik metafisika. Yang kedua ada aspek epistemologi, yaitu yang cabang filsafat yang menyelidiki asal syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan, yang meneliti sumber pengetahuan serta batas dan validitas ilmu pengetahuan. Yang termasuk cabang epistemologi adalah matematika, logika, semantik, dan teori ilmu. Selanjutnya, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila, tetapi kelimanya merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri. Yang dimaksudnya yaitu satu terlepas dari sila yang lain, maka sila-sila Pancasila mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Kelima sila itu bersama-sama menyusun pengertian yang satu, bulat, dan utuh. Sebagai sistem filsafat, Pancasila telah memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai satu kesatuan yang utuh, berarti kelima sila dari 1 sampai 5 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, atau memisahkan satu sila berarti menghilangkan arti Pancasila. Yang kedua, bersifat konsisten dan koheren, yang berarti 5 sila Pancasila itu urut-urutnya sila 1 dan 5 sampai dengan 5 bersifat runtut, tidak kontradiktif, dan nilai yang lebih esensial didahulukan. Esensi pokok sila 1 sampai 5, Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Tuhan menciptakan manusia butuh interaksi dengan manusia lain atau persatuan. Setelah bersatu mencapai tujuan bersama atau keadilan dan perlu musyawarah terlebih dahulu. Yang ketiga, ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Berarti 1 sampai 5 ada hubungan keterkaitan dan ketergantungan yang menjadi 5 sila tersebut bulat dan utuh. Yang keempat, ada kerjasama. Dalam hal ini dimaksudkan adalah pendukung Pancasila yang melakukan kerjasama, yaitu bangsa Indonesia sendiri. Yang terakhir, semua mengabdi pada satu tujuan, yaitu tujuan bersama. Maksudnya adalah semua pendukung Pancasila bangsa Indonesia harus bekerja sama untuk tujuan bersama seperti yang dimaksud dalam UUD 1945, yaitu kesejahteraan. Konsekuensi dari sistem tersebut menyebabkan Pancasila memiliki susunan hierarkis dan bentuk piramidal. Hierarkis yang berarti bertingkat, sedangkan piramidal dipergunakan menggambarkan hubungan yang bertingkat dari sila-sila Pancasila dalam urutan luas, cukup, cakupan, atau kuantitas. Dan juga dalam hal ini, sifatnya bersifat kualitas. Jika dilihat dari segi esensi, urutan 5 sila ini menunjukkan rangkaian tingkatan dalam luas cakupan dan isi sifatnya, yang artinya sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit atau kecil cakupannya, atau merupakan pengkhususan atau bentuk penjelmaan dari sila-sila yang mendahulunya. Dengan adanya urut-urutan dari kelima sila Pancasila, yang mempunyai hubungan mengikat satu sama lain sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Konsekuensi logis dari hierarki piramidal sila-sila Pancasila tersebut, maka sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi puncak dari sila di bawahnya, yaitu kemanusiaan yang adil, beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu fungsi utama dan tujuan filsafat Pancasila. Fungsi utama filsafat Pancasila yang pertama ada filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang sebagaimana ditunjukkan dalam ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1979. Tujuan yang ingin dicapainya
sangat memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan filsafat hidup. Dalam pergaulan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya menimbulkan tekad dan pada bangsa untuk mewujudkan menjadi negara yang sejahtera menurut welfare state. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Dalam ketetapan MPRS yang tahun 1966 ditegaskan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang antara lain sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, hakim, dan ilmu pengetahuan hukum. 3. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksud dengan kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Kepribadian bangsa tetap berakar dari kepribadian individual dalam masyarakat yang Pancasila serta gagasan besar yang bertumbuh dalam sejalan dengan filsafat Pancasila. Banyak ahli menulis bahwa dalam era teknologi seperti ini, ideologi justru semakin dibutuhkan, ideologi yang mengambil peran dalam memberi arah nilai bagi teknologi maju. Menurut Sutrisno tahun 2006. Suatu bangsa bisa dilanda krisis ideologi dalam dua hal. Yang pertama, masyarakat menolak ideologi yang sedang dianut oleh penguasa. Inilah yang terjadi pada negara Timur Tengah, seperti yang terjadi di Mesir, gerakan pro-demokrasi di Libya, Tunisia, Suriah, Bahrain, dan Yaman. Yang kedua, kelatahan penguasa sendiri untuk meniru ideologi-ideologi yang berkembang di Eropa. Hal ini bisa dilihat dari kegagalan Turki menjadi bangsa modern ala Eropa atau ketidakstabilan politik di negara-negara berkembang, seperti Thailand dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, pergolakan ideologi juga terjadi seperti perkembangan komunisme dan di masa-masa awal kemerdekaan. Selain itu, Indonesia juga pernah melakukan percobaan untuk menerapkan model pembangunan ekonomi dari Barat. Selanjutnya, tujuan filsafat Pancasila. Ada 5, yaitu yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, dan yang terakhir, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Yang keempat, bukti Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Di sini terdapat 6 bukti bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Bukti yang menyatakan falsafah Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia dapat kita temukan dalam dokumen-dokumen historis dan perundang-undangan negara Indonesia, yaitu yang pertama, pada naskah pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945, yang kedua naskah politik bersejarah tanggal 22 Juni 1945, pada alinea keempat yang kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan UUD 1945 atau Piagam Jakarta. Yang ketiga, naskah pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea keempat. Yang keempat, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tanggal 27 Desember pada alinea keempat, Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950. Dan yang keenam, pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat setelah Dekret Presiden RI tanggal 15 Juli 1959. Pancasila sebagai dasar filsafah negara Indonesia pada hakikatnya sebagaimana nilai-nilainya yang bersifat fundamental, menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia dan menjadi wabah yang fleksibel.
Paham positif untuk perkembangan dan menjadi ketentuan yang menolak paham-paham yang bertentangan seperti ateisme dan segala bentuk kekafiran, tak beragama, kolonialisme dan diktatorialisme, kapitalis, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima ada ciri-ciri filsafat Pancasila. Yang pertama, ada sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan lagi yang namanya Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh terdapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Adil, yaitu memberikan keadilan pada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. 6. Rasional atau alasan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat. Di sini terdapat alasan. Yang pertama, secara material substansial dan intris nilai Pancasila adalah filosofis, yang misalnya hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi ketuhanan yang Maha Esa, dan adalah metafisis atau filosofis. Yang kedua, secara praktis atau fungsional dalam tata budaya masyarakat Indonesia, pada kemerdekaan nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. Yang ketiga, secara formal, konstitusional bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara filsafat negara rakyat Indonesia. Yang keempat, secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun, karena wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa lain, seperti Cina, India, Arab, Eropa, mewarisi dalam budaya Indonesia. Yang terakhir, secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya filsafat. Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional, dan keperpustakaan secara kuantitas dan kualitas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga sangat bermanfaat dan dapat menambah ilmu yang telah membaca. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.